Kalian tahu nggak, kalau defisit cairan pada pasien ketoasidosis diabetik itu bisa sampai 15% dari berat badannya. Coba bayangin, separah apa dehidrasi organ-organ pasien kita nanti. Halo rekan-rekan sejawat. Jujur waktu aku baca literatur medis terbaru soal ini, aku lumayan kaget loh. Nah, makanya hari ini kita bakal ngebedah barang-barang temuan klinis yang benar-benar krusial banget buat praktik kita di rumah sakit. Di penjelasan kali ini, kita bakal bahas 5 poin penting. Mulai dari bedanya tipe 1 dan 2, cara deteksi prediabetes, panduan piring makan, protokol gawat darurat DKA, sampai update teknologi terbarunya. Spoiler dikit nih, poin tentang DKA itu harga mati. Wajib banget kalian kuasain buat stase gawat darurat nanti. Oke, kita masuk ke bagian pertama. 5 fakta kritis dari panduan ADA 2026 dan CDC. Poin nomor 1, perbedaan paling mendasar antara tipe 1 dan tipe 2. Yang paling menarik dari temuan ini tuh soal seberapa cepat serangannya. Tipe 1 itu kan autoimun ya, jadi pabrik insulinnya beneran hancur. Dan serangannya tuh cepat banget. Ingat aja rumus 4T dari diabetes UK. Toilet, thirsty, tired, thinner. Sering kencing, haus banget, lelah ekstrim, dan tiba-tiba kurus. Terus gimana dengan tipe 2? Nah, kalau ini lebih ke resistensi insulin yang munculnya tuh pelan-pelan dan biasanya gara-gara gaya hidup. Perbedaan onset ini penting banget loh buat asesmen awal pasien kalian. Lanjut ke poin nomor 2, deteksi prediabetes. Coba deh kalian perhatiin angka 35 ini. Kenapa? Karena berdasarkan panduan terbaru ADA 2026, semua orang dewasa tanpa gejala itu wajib banget di-screening mulai umur 35 tahun. Bahkan bisa lebih awal kalau body mass index mereka di atas 25. Panduannya langsung dari literatur ADA ini ya. Terus, jangan sampai kelewatan juga tanda fisik yang sering banget kita abaikan. Misalnya, bercak kulit gelap yang kayak bludru di leher atau ketiak pasien, atau yang biasa kita sebut akanthosis nigricans. Itu tuh tanda awal resistensi insulin loh. Coba deh like dan komen di bawah kalau kalian udah pernah nemuin tanda klinis ini pas lagi dinas. Masuk ke poin nomor 3, edukasi piring makan. Panduan CDC ini ngasih ilustrasi piring yang gampang banget dipahami. Jadi pakai piring ukuran 9 inci. Setengah piringnya itu wajib diisi sayuran non-tepung, seperempat buat protein tanpa lemak, dan sisa seperempatnya baru deh buat karbohidrat. Dan ini nih yang sering miss. Tolong banget edukasi pasien kalian kalau minum jus buah itu bikin gula darah naik jauh lebih cepat daripada makan buah utuh. Kok bisa? Ya karena ngejus itu ngehancurin serat yang tugasnya buat memperlambat penyerapan gula. Penting banget kan? Poin nomor 4. Nah, pas aku baca literatur ini, aku baru sadar kalau ini benar-benar zona gawat darurat yang krusial banget. Perhatiin baik-baik ya, ini protokol darurat DKA. Save dulu info ini, catat baik-baik buat stase IGD kalian nanti. Langkah pertama pas nanganin pasien DKA itu bukan langsung disuntik insulin, tapi resusitasi cairan segera. Kenapa coba? Ya buat memperbaiki hipovolemia parah yang tadi kita bahas di awal, terus buat mulihin perfusi jaringan, dan ngebantu ginjal ngebilas keton. Nah kalau cairannya udah masuk, baru deh lanjut ke langkah kedua, terapi insulin kontinu. Terus langkah ketiga, penggantian elektrolit. Soalnya kadar kalium pasien tuh bakal fluktuatif banget. Kondisi DKA ini dianggap teratasi kalau glukosa udah di bawah 200 mg per desiliter dan pH darah vena di atas 7,3. Dan sesuai sama rekomendasi yang dikeluarin ngasih edukasi terstruktur pasca krisis itu udah jadi kewajiban kita, biar pasien nggak bolak-balik masuk IGD dengan kondisi yang sama. Terakhir, poin nomor 5, update teknologi baru dan rekap. Gila sih, perkembangan teknologi dan obat-obatan sekarang tuh melesat banget. Obat golongan GLP-1 sekarang fungsinya nggak cuma buat nurunin gula darah aja, tapi udah jadi standar wajib buat ngelindungin jantung dan ginjal pasien. Terus, sekarang juga udah ada semaglutid oral, jadi pasien nggak perlu repot disuntik lagi. Dan yang paling keren menurutku nih, ada pompa insulin tanpa kabel yang bisa nempel langsung di badan pasien. Praktis banget kan? Oke, kita rekap cepat ya. 1. Pahami bedanya tipe 1 yang onsetnya cepat dan tipe 2 yang lambat. 2. Wajib screening di umur 35 tahun. 3. Pakai metode piring CDC yang 50-25-25. 4. Kalau ketemu kasus DKA, resusitasi cairan itu selalu nomor 1. Dan yang kelima, teknologi obat GLP-1 sama pompa tanpa kabel itu bakal jadi masa depan rawat jalan pasien diabetes. Coba komen siap di bawah kalau kalian udah benar-benar paham. Jangan lupa subscribe dan share penjelasan materi ini ke grup angkatan kalian biar pada melek klinis. Tapi sebelum kita udahan, coba deh pikirin ini. Dengan teknologi pompa tanpa kabel dan obat oral yang makin canggih, kira-kira suntik insulin manual bakal tinggal sejarah nggak ya dalam 10 tahun ke depan? Tulis pendapat klinis kalian di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.